Shalom, keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini, kita berjumpa kembali di dalam ibadah raya GKS Sudirman di bulan Mei, minggu pertama di tahun 2020. Kita percaya di bulan ini penyertaan Tuhan akan semakin sempurna buat kita. Kita memerlukan pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya atas kita semua. Dan saya percaya ini akan menjadi kerinduan buat kita bersama. Kita datang kepada Tuhan, siapkan hati untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan terlebih, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Aku tak tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan takut tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kemuliaan Sion. Dan hari ini, setelah firman Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dan juga siapkan roti dan anggur supaya nanti kita sudah siap untuk menerimanya. Judul khotbah saya pada hari ini adalah Hari Esok Penuh Harapan. Jadi ada sebuah kabar baik yang saya mau sampaikan kepada saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang akhir zaman. Mengapa saudaraku? Karena dengan adanya pandemi corona ini, banyak sekali orang Kristen yang menghubungkan tentang akhir zaman. Mereka berkata bahwa dengan adanya pandemi corona ini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Nah, kita perlu mengerti, Alkitab mengatakan ada beberapa kejadian penting lebih dulu sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Artinya Tuhan Yesus tidak datang begitu saja. Ada kejadian-kejadian penting sebelumnya. Nah, perhatikan tabel yang saya sudah buat. Di situ ada 7 kejadian penting yang akan terjadi di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama adalah kebangunan rohani di seluruh dunia. Yang kedua, berdirinya Bait Allah di Yerusalem. Yang ketiga, munculnya antikris. Yang keempat, saudara, adalah 7 tahun masa antikris yang terbagi menjadi 3,5 tahun masa kesusahan dan 3,5 tahun lagi
masa kesusahan besar. Dan yang kelima adalah pengangkatan orang-orang percaya yang kita kenal dengan kata rapture. Keenam, akan terjadi perang Harmagedon. Dan baru yang ketujuh adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ada 7 poin yang sangat penting kalau kita berbicara tentang akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, pada hari ini saya tidak akan membahas semuanya tentu, tetapi saya akan berbicara tentang poin yang pertama, yaitu akan adanya kebangunan rohani di seluruh dunia. Dan ini merupakan satu kabar baik, satu good news buat kita semua, saudara-saudara. Itu sebabnya mari hari ini, walaupun di tengah pandemi corona, kita tetap semangat. Kita tetap optimis bahwa hari esok penuh dengan harapan. Haleluya. Nah, selama pandemi corona ini, saudara, banyak nabi-nabi Tuhan bernubuat. Dan mereka mengatakan bahwa setelah pandemi corona ini akan terjadi kebangunan rohani. Kapan? Tentu tidak ada yang tahu. Tapi mereka bernubuat akan terjadi kebangunan rohani. Saya pun secara pribadi mendapatkan hal yang sama. Pada waktu saya berdoa, Tuhan membawa saya untuk membaca Mazmur pasal 126. Yang mengatakan di situ, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka seperti orang yang bermimpi, tanpa terasa, tiba-tiba, begitu saja terjadi. Itu yang Tuhan juga taruh di hati saya mengenai kebangunan rohani. Saya aminkan itu, saudara-saudara. Nah, bicara kebangunan rohani itu banyak hal. Kebangunan rohani itu bicara tentang banyaknya jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. Puji Tuhan. Juga bicara tentang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang akan membuat jiwa-jiwa mengalami mujizat, dan jiwa-jiwa akan mengalami kesembuhan. Kebangunan rohani bicara juga tentang penggenapan janji-janji Tuhan kepada umatnya. Barangkali saudara yang mendengarkan khotbah ini sedang menantikan janji Tuhan. Dalam kebangunan rohani itu juga akan terjadi penggenapan daripada janji-janji Tuhan. Kebangunan rohani juga bicara tentang kerinduan yang besar dari umat Tuhan untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Mereka begitu antusias untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kebangunan rohani juga bicara tentang kerinduan yang besar untuk beribadah, untuk mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Kebangunan rohani juga bicara tentang kehidupan umatnya yang takut akan Tuhan. Oh, mereka menjadi umat yang serius mencari Tuhan, hidupnya takut akan Tuhan. Kebangunan rohani juga bicara tentang digenapinya. Yohanes pasal 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 yang berbunyi demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Jadi mari kita nantikan kabar baik ini. Akan terjadi, saudaraku, kebangunan rohani yang dahsyat, yang luar biasa di seluruh dunia. Oleh sebab itu, saya beri judul khotbah saya pada hari ini, Hari Esok Penuh Harapan. Betul, hari esok kita penuh harapan. Mari kita katakan bersama-sama, hari esok penuh harapan. 2, 3. Hari esok penuh harapan. Sekali lagi, hari esok penuh harapan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, mari kita akan lihat ayat-ayat firman Tuhan tentang kebangunan rohani. Mari kita akan lihat beberapa ayat. Ayat yang sering saya sampaikan adalah dalam kitab Yoel 2, ayat 28 sampai 32. Itu saya sudah sering sampaikan dan saya tidak akan bacakan lagi. Itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di akhir zaman ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tetapi ada ayat lain tentunya. Saya akan bacakan di dalam Yoel 2 ayat 23. Yoel pasal 2 ayat 23. Demikian firman Tuhan.
Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah kepada Tuhan. Maaf karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Apa artinya ayat ini, saudaraku? Hujan. Apa artinya hujan? Hujan itu adalah simbol dari pencurahan Roh Kudus. Jadi ini bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan mengajarkan lewat firman-Nya ada 2 hujan di Israel. Kita perlu mengerti itu, ada 2 hujan di Israel, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Saya ulangi, jadi ada hujan awal dan ada hujan akhir. Nah, kalau kita memahami geografi Israel, maka kita akan mengerti tentang hal ini, saudara-saudara. Nah, saya akan memperlihatkan saudaraku sebuah tabel, di mana di situ ada tabel tentang hujan awal dan tabel tentang hujan akhir. Apa beda hujan awal dengan hujan akhir? Dan apa artinya hujan awal dan apa artinya hujan akhir? Nah, kita mulai dengan hujan awal pada tabel sebelah kiri. Hujan awal itu bicara tentang turunnya hujan di bulan November atau Desember, sekitar November-Desember. Hujan awal itu adalah hujan biasa. Dan hujan awal itu adalah waktu menabur. Dan hujan awal itu adalah merupakan gambaran daripada gereja mula-mula. Atau lebih tepatnya pencurahan Roh Kudus di gereja mula-mula yang dicatat di Kisah Para Rasul. Nah, sebelah kanan itu bicara hujan akhir. Hujan akhir itu turunnya di Israel itu sekitar bulan April atau Mei. Dan ini hujan bukan hujan biasa, saudaraku, tapi hujan yang lebat. Dan kalau di hujan awal itu waktu menabur, maka di hujan akhir ini adalah waktu menuai. Dan hujan akhir ini adalah gambaran daripada gereja akhir zaman, menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Atau lebih tepatnya juga bicara tentang pencurahan Roh Kudus pada gereja di akhir zaman ini, yang luar biasa. Nah, pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta, yang adalah hujan awal, itu belum seberapa. Hujan akhir itu lebih lebat. Hujan akhir itu lebih dahsyat daripada hujan awal. Di hujan awal saja sudah begitu luar biasa terjadi. Kita membaca di Kisah Para Rasul bahwa murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Berbagai mujizat terjadi, kesembuhan terjadi di mana-mana. Dan ribuan jiwa diselamatkan dan dibaptis. Haleluya. Tapi satu hujan yang jauh lebih lebat. Perhatikan saudaraku, satu hujan yang jauh lebih lebat, yaitu kebangunan rohani yang akan datang, yang ada di depan kita ini, itu akan membuat gereja penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita ingin hari ini belajar tentang hal ini, bagaimana ada satu kabar baik di depan kita, saudara-saudara. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, ini ayat lain tentang kebangunan rohani. Dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya sesudah itu baru selesai, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nanti peran media sangat penting. Karena dikatakan di sini akan diberitakan Injil ke seluruh dunia. Berarti sampai ke pelosok-pelosok dunia. Saya percaya bukan hanya fisik, tapi media akan berperan penting dalam mengabarkan kabar baik ini. Nah, saudara juga bisa nanti membaca mengenai kebangunan rohani. Itu di dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 10. Hagai pasal 2 ayat 10. Dan Yesaya pasal 30 ayat 26. Yesaya pasal 30 ayat 26. Saudara-saudara, kita semua tentu mengharapkan ini terjadi. Kebangunan rohani yang dahsyat ini. Makanya
biarlah di tengah-tengah masa sulit ini, di tengah-tengah pandemi corona ini, kita jangan sampai frustrasi, kita jangan sampai stres, ketakutan yang berlebih-lebihan, tapi kita optimis bahwa di depan kita ada kabar baik yang luar biasa, bahwa Tuhan akan melawat gerejanya. Haleluya. Nah, saudara, saya melangkah lebih jauh, perhatikan. Nah, bicara tentang kebangunan rohani, ternyata ada sebuah pola daripada Tuhan. Nah, kita mau belajar polanya Tuhan seperti apa. Seringkali sebelum kebangunan rohani itu datang, sebelum kebangunan rohani itu muncul, maka Tuhan mendatangkan krisis lebih dulu. Itu polanya Tuhan. Jadi Tuhan datangkan krisis lebih dulu, baru setelah itu akan ada kebangunan rohani. Nah, sekarang ini kita sedang mengalami krisis. Makanya begitu banyak nubuatan-nubuatan yang kita dengar dari nabi-nabinya Tuhan bahwa setelah ini akan datang kebangunan rohani. Saya ambil contoh beberapa. Yang pertama adalah keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Mereka dalam perbudakan Mesir selama 430 tahun. Jadi keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu jelas merupakan kebangunan rohani buat mereka. Merupakan sebuah kemenangan besar buat mereka, saudara. Namun sebelum hal itu terjadi lebih dulu krisis. Terjadi lebih dulu satu kesusahan besar buat mereka. Gara-gara Musa dan Harun, waktu itu mereka menghadap Firaun dan meminta Firaun untuk membebaskan bangsa Israel. Maka Firaun marah, saudara, dan menghukum bangsa Israel. Kalau sebelumnya mereka membuat batu bata, jeraminya diberikan oleh orang Mesir. Tapi gara-gara ini, maka Firaun marah. Dia berkata bahwa jangan lagi berikan jerami kepada orang Israel. Mereka yang harus mencarinya sendiri. Dan mereka harus membuat batu bata, tidak boleh kurang. Itu merupakan tekanan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Tapi setelah itu, maka terjadi kemenangan besar bagi mereka, yaitu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kebangunan rohani gereja mula-mula yang dicatat di Kisah Para Rasul itu terjadi pada masa kesusahan, saudara, atau lebih tepatnya masa aniaya. Dalam zaman kekaisaran Romawi ada sebuah kisah bagaimana kaisar yang bernama Kaisar Nero itu begitu kejamnya sampai mengadu orang-orang Kristen dengan binatang buas. Jadi saking kejamnya dia. Atau orang-orang Kristen digantungkan di tiang-tiang lalu dibakar sebagai api penerangan. Jadi mereka ada dalam masa-masa aniaya. Tetapi justru di saat itulah revival terjadi. Kebangunan rohani terjadi. Gereja mula-mula dilawat Tuhan secara luar biasa. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada abad ke-16, kalau kita mempelajari sejarah gereja pada abad yang ke-16, itu adalah suatu masa kegelapan rohani yang besar bagi kekristenan. Dan Tuhan kemudian mendatangkan kebangunan rohani melalui satu gerakan yang terkenal, yaitu gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martin Luther. Kalau kita baca sejarah gereja, maka api Tuhan menjalar luar biasa ke seluruh Eropa. Nah, demikian juga saat ini, saudara. Demikian juga saat ini, ya. Tuhan mengizinkan krisis pandemi corona ini di seluruh dunia. Tahukah saudaraku, ini persiapan untuk kebangunan rohani yang akan muncul, yang akan datang. Terus terang, belum pernah selama saya hidup, saya melihat krisis di dunia yang sifatnya sangat masif seperti sekarang ini. Belum pernah, saudaraku. Pandemi corona ini sudah menyebar ke lebih dari 200 negara. Menyebabkan lebih kurang 3 juta penduduk terinfeksi. Itu satu musibah, satu penderitaan yang luar biasa di dunia ini.
Dampaknya bukan hanya soal penyakit, saudara. Saya perhatikan sekarang ini yang mengerikan adalah dampak ekonominya. Perekonomian dunia ini sudah mengalami kontraksi begitu tajam. Tingkat pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia termasuk Indonesia itu turun begitu tajam. Bahkan di beberapa negara, saudaraku, sudah minus. Belum lagi bicara PHK, bicara tingkat pengangguran yang begitu meningkat tajam. Jadi ini satu peristiwa krisis yang luar biasa yang terjadi di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya adalah, saudara-saudara, apakah tujuan Tuhan mengizinkan krisis ini terjadi? Apa sih tujuan Tuhan mendatangkan krisis ini? Ada dua yang saya mau bagi untuk saudara, yang saya mau share untuk saudara pada hari ini. Yang pertama adalah agar umat Tuhan bertobat. Agar anak-anak Tuhan bertobat. Sebab ciri utama daripada kebangunan rohani itu adalah kesadaran akan dosa. Itu ciri utama kalau kita pelajari di sejarah gereja. Cirinya adalah kesadaran akan dosa. Sampai anak-anak Tuhan itu begitu membutuhkan Tuhan untuk melawat mereka. Hari-hari ini kita mesti ada itu, kesadaran akan dosa. Supaya Tuhan melawat kita, melawat bangsa kita, dan melawat dunia ini. Dalam 2 Tawarikh 15 ayat 4, saudara. 2 Tawarikh 15 ayat 4 demikian. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui mereka. Ayat yang indah, bukan? Saya ulangi, tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Di sini Tuhan mendatangkan kesesakan. Tuhan mendatangkan krisis. Tuhan izinkan krisis terjadi seperti saat ini. Dengan tujuan apa? Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Supaya umatnya berbalik kepada Tuhan. Kita berbalik dari jalan yang salah. Kembali kepada jalan yang benar, saudara-saudara. Banyak orang percaya hari-hari ini hidupnya sudah begitu dipengaruhi oleh nilai-nilai dunia ini. Sehingga mereka hidupnya di dalam dosa. Ada banyak nilai-nilai yang ada di dunia ini yang begitu mempengaruhi anak-anak Tuhan. Dan hari ini saya akan membagi dua saja. Yang pertama, yang dikenal dengan materialisme. Apa itu? Yaitu ada satu nilai-nilai di dunia ini yang menekankan ya, bahwa kesuksesan hidup itu, kebesaran hidup ini, itu diukur dengan materi. Diukurnya dengan uang. Diukurnya dengan kedudukan. Sehingga banyak orang akhirnya menghalalkan segala macam cara untuk memperoleh semuanya ini. Misalkan dengan apa? Dengan korupsi, dengan menipu, dengan memanipulasi, mengorbankan bahkan saudara dan teman sendiri demi memperoleh semuanya ini. Dan tahukah saudaraku, hal ini semuanya merupakan dosa di mata Tuhan. Yang kedua, ada yang dikenal dengan nama hedonisme. Nilai-nilai dalam dunia ini yang menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah senang-senang. Kenikmatan hidup, kesenangan hidup yang dicari. Hal ini menyebabkan apa? Merebaknya seks bebas. Seks di luar pernikahan. Gampang sekali ya bercerai. Lalu menikah lagi. Pernikahan sesama jenis merebak di mana-mana. Pesta pora, narkoba, judi, mabuk-mabukan dan sebagainya. Semuanya ini dicari karena dianggap ini yang menyenangkan hidup. Yang membawa kenikmatan buat kehidupan. Dan tahukah saudaraku, semuanya ini merupakan dosa di mata Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa banyak orang-orang yang percaya, orang-orang yang tahu firman Tuhan, orang-orang yang ke gereja,
Mereka pun bukannya menjauhi semua ini, tapi malah mengikutinya, tapi malah justru mempraktekannya. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, dalam krisis pandemi corona ini, Tuhan ingatkan dalam kasih-Nya untuk kita bertobat, untuk kita kembali kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang salah, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, merendahkan diri dan berdoa. Maka Tuhan mendengar doa kita dari sorga, dan Dia memulihkan kita, dan Dia memulihkan negeri kita. Mari saudaraku, saya akan perlihatkan beberapa ayat firman Tuhan tentang pertobatan. Mari kita akan lihat, saudara ya, tentang pertobatan. Pentingnya pertobatan sebelum kita mengalami revival, sebelum kita mengalami kebangunan rohani yang dahsyat itu. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 3. Yosua pasal 5 ayat 1 sampai 3 demikian. Karena semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawalah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Perhatikan sebuah cerita kisah tentang Yosua. Dalam pasal 5 ini terjadi ketika Tuhan baru saja selesai mengeringkan sungai Yordan. Dan bangsa Israel kemudian menyeberang sungai Yordan memasuki tanah Kanaan. Dan pada saat itu bangsa Israel sedang bersiap untuk merebut Yeriko. Nah, peristiwa runtuhnya Yeriko, saudaraku, itu sebuah kemenangan besar. Boleh dikatakan itu sebuah kebangunan rohani buat orang Israel. Tetapi menarik kalau kita memperhatikan ini dari kisah ini. Ternyata sebelum bangsa Israel merebut Yeriko, Tuhan enggak langsung suruh mereka merebut Yeriko. Padahal bangsa Israel sudah siap-siap mau merebut Yeriko. Tapi Tuhan menyuruh Yosua untuk menyunat bangsa Israel. Nah, bagi kita orang Kristen, sunat tentu bukan berarti sunat secara fisik, tapi berarti sunat hati. Apa pengertian sunat hati? Dalam perjanjian baru kita belajar pengertian hati yang disunat adalah hati yang bertobat. Hati yang disunat adalah hati yang bertobat. Artinya apa? Artinya sebelum Yeriko diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel harus menyunat diri mereka dulu. Sama juga dengan kita. Sebelum revival itu Tuhan berikan kepada kita, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu bertobat lebih dulu. Ada satu ayat lagi yang saya membaca ini, saya lihat sangat relevan dengan keadaan sekarang. Saya akan bacakan untuk saudara dalam Yeremia 24 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Yeremia 24 ayat 5 sampai 7 demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikan orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka satu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Haleluya. Ini firman Tuhan yang sangat relevan dengan keadaan kita. Ini firman yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang ada dalam pembuangan di Babel. Perhatikan kata pembuangan.
Kata pembuangan ditulis dalam bahasa Inggrisnya captivity, yang artinya juga tahanan. Menarik kata tahanan. Bukankah kita sekarang ini sedang dalam tahanan? Bukan di penjara, tapi di rumah kita masing-masing. Kita sedang dalam tahanan di rumah kita masing-masing. Nah, jadi ayat ini sangat relevan dengan keadaan kita. Ada 6 hal dari ayat ini yang saya mau sampaikan kepada saudara yang sangat relevan dengan diri kita dan keadaan kita masing-masing. Nah, inti daripada ayat tadi, yaitu Yeremia 24 ayat 5-7, saya bagi menjadi 6 hal. Yang pertama, saudaraku, Tuhan membawa kita ke dalam tahanan di rumah sendiri. Yang kedua, kalau kita pelajari ayat ini, Tuhan melakukannya untuk kebaikan kita. Jadi kita disuruh di rumah itu untuk kebaikan kita. Yang ketiga, Tuhan ingin membangun. Dikatakan tadi ayatnya, Tuhan ingin membangun, bukan meruntuhkan. Membangun apa? Membangun rohani kita. Jadi ketika kita di rumah, Tuhan berikan kesempatan supaya rohani kita terbangun. Lewat kita membaca firman, merenungkan firman, berdoa, menyembah Tuhan, masuk ke hadiratnya Tuhan. Kemudian yang keempat, Tuhan dikatakan di sini menanam, bukan mencabut. Menanam apa? Menanam benih firman Tuhan. Hari-hari ini ketika kita ada di rumah, itu hari-hari di mana kita bisa menerima pewahyuan firman Tuhan yang belum pernah dibukakan selama ini, saat itulah kita dibukakan. Yang kelima, saudara-saudara. Yang kelima, Tuhan ingin memberikan kepada kita hati yang mengenal Dia. Oh, haleluya. Dikatakan di sini bahwa aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Hati yang mengenal Tuhan itu anugerah yang besar. Kalau saudara tidak diberikan oleh Tuhan hati untuk mengenal Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan. Dan yang keenam adalah Tuhan ingin kita bertobat dengan segenap hati. Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hati. Jadi ada 6 hal yang merupakan inti daripada ayat-ayat tadi yang relevan dengan keadaan kita sekarang. Saudara-saudara, mengapa Tuhan ingin kita bertobat? Saudara-saudara, mengapa Tuhan ingin kita bertobat? Karena Dia sangat mengasihi kita. Karena kasih-Nya sangat besar kepada kita. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan kepada kita. Tuhan bukannya kejam, jahat, mengizinkan pandemi corona ini, tetapi karena Tuhan mengasihi kita. Supaya lewat krisis ini, saudara dan saya, semuanya kita bertobat. Kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita. Mengapa, saudaraku? Karena seperti tadi saya sampaikan di awal, salah satu kejadian penting di akhir zaman ada pengangkatan orang-orang percaya. Akan ada pengangkatan orang-orang percaya sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dengan kondisi rohani sekarang, perhatikan saudara, dengan kondisi rohani dari orang-orang yang percaya saat ini, seandainya pengangkatan itu terjadi sekarang, rapture itu terjadi sekarang, maka perhatikan akan begitu banyak orang-orang yang percaya enggak siap. Artinya mereka tidak akan ikut diangkat. Dalam kasih-Nya Tuhan ingin kita diangkat. Dalam kasih-Nya Tuhan ingin kita selamat. Makanya Dia ingin kita bertobat lebih dulu. Kita berbalik dari jalan-jalan yang salah. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat, saudara. Saya mau katakan begini, pandemi corona ini bukan karena Tuhan kejam. Tapi ini merupakan cambuk kasih-Nya Tuhan. Karena dasarnya adalah kasih. Dia mencambuk kita
supaya kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, dan kita kembali dalam pelukan kasih-Nya Tuhan, menerima berkat-berkat yang sejati yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Dan yang kedua, kalau yang pertama tadi agar umatnya bertobat, yang kedua adalah agar umatnya berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya bertobat, tapi Tuhan ingin kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ayub pernah mengalami krisis yang luar biasa dalam hidupnya, saudaraku. Luar biasa, ya. Sebelum mengalami krisis, ternyata ia belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Belum pernah. Dia belum mengenal Tuhan secara sepenuhnya. Bahkan kalau kita baca dalam Ayub 34 ayat 5, Ayub 34 ayat 5, dikatakan di situ, karena Ayub berkata, aku benar, tetapi Allah mengambil hakku. Ada orang merasa lebih benar dari Allah. Nah, orang itu bernama Ayub. Dia berkata, aku benar, tapi Allah mengambil hakku. Kenapa? Karena dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia belum kenal siapa Tuhan sesungguhnya. Tapi setelah dia mengalami krisis yang luar biasa, anak-anaknya meninggal, dia sakit, hartanya habis, dan seterusnya, maka dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia mengenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia berkata dalam Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6 demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Rupanya dulu Ayub itu cuma dengar dari orang tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dan haleluya, setelah itu Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Satu ayat lagi saudaraku di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal 6 ayat 1, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Perhatikan ada kata begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Jadi dalam krisis, yaitu matinya Raja Uzia, justru Yesaya melihat Tuhan. Justru Yesaya berjumpa dengan Tuhan. Krisis pandemi corona ini mungkin sudah membuat banyak hal. Usaha kita rugi, bagi pebisnis, saudara mengalami kerugian yang besar. Bagi karyawan, saudara mungkin ada yang kena PHK, atau mungkin gaji saudara dipotong, atau malah kehilangan pekerjaan sama sekali dan tidak akan kembali lagi bisa bekerja, dan seterusnya. Kehilangan penghasilan kita bagi mungkin yang berdagang, kita mungkin ada yang kehilangan kesehatan, dan sebagainya. Tapi mari kita lihat ayat ini, justru dalam krisis, Yesaya melihat Tuhan. Mari hari ini juga ketika kita mengalami krisis seperti ini, kita bisa mengalami berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mengalami kenal Tuhan lebih jauh. Oleh sebab itu, saudaraku, saya percaya krisis ini bukan untuk menghancurkan kita. Justru krisis ini adalah positif supaya kita benar-benar lebih kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Krisis ya untuk membuat kita bertobat, untuk berbalik kepada Tuhan. Krisis untuk membuat kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Krisis sebagai persiapan datangnya kebangunan rohani yang dahsyat sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan krisis juga untuk mempersiapkan kita menjadi umat Tuhan yang dewasa dan siap pada satu hari kita akan diangkat oleh Tuhan.
Oleh karena itu, mari kita katakan bersama-sama pada akhir daripada khotbah saya ini, krisis untuk mempersiapkan hari esok penuh harapan. Krisis untuk mempersiapkan hari esok penuh harapan. Mari kita katakan sama-sama dengan semangat, dengan penuh optimis. 2, 3. Krisis untuk mempersiapkan hari esok penuh harapan. Sekali lagi, krisis untuk mempersiapkan hari esok penuh harapan. Biarlah hari ini kita menyikapi dengan positif semua yang terjadi saat ini, yaitu krisis. Karena di depan kita ada good news, ada kabar baik, yaitu akan adanya lawatan Tuhan yang luar biasa atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan, kami mau belajar polanya Tuhan. Seringkali sebelum Engkau melawat umat-Mu, Engkau izinkan tekanan, Engkau izinkan krisis yang harus kami hadapi lebih dulu. Hari-hari ini kami sedang mengalami satu keadaan yang sangat sulit. Satu krisis di muka bumi ini. Tapi hari ini kami belajar Tuhan. Kami mau lihat ini dari kacamata Tuhan. Dari sudut pandangnya Tuhan. Bahwa ini sebagai persiapan sesuatu yang besar yang Tuhan sedang kerjakan untuk kami semua. Di balik krisis ini akan ada revival. Di balik krisis ini akan ada kemenangan besar. Di balik krisis ini akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Di balik krisis ini akan ada kesembuhan di mana-mana. Di balik krisis ini akan ada mujizat demi mujizat terjadi. Di balik krisis ini akan ada penggenapan janji-janji Tuhan atas kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami mau sikapi dengan benar. Kami mau tetap bersyukur di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami tetap memelihara sukacita kami, memelihara damai sejahtera kami, sehingga kami tidak ketakutan berlebih-lebihan. Tuhan, sekali lagi Engkau menumpangkan tangan atas setiap umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang sedang berbeban sangat berat oleh karena pandemi corona ini. Tuhan menjamah mereka, Tuhan berikan kasih karunia-Mu bagi mereka, sehingga mereka mampu menghadapi semuanya itu dengan kuat, dengan tegar, dan tetap mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya ini menjadi rema buat kita semua. Dan sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Kita minta ampun akan dosa-dosa kita, biar Tuhan layakkan kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan kita beriman, nanti roti dan anggur yang akan kita terima, itu akan menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita akan bersekutu bersama-sama dengan Dia. Dan sebelum kita menerima ini, kita akan menyanyi sebuah lagu bersama-sama. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way for man
treasure of your word. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created beings, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonder, the world has set known. Above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trembled on the ground. You took the fall and talk of me above all, like a rose trembled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati, kita ambil roti di tangan kanan kita dan kita angkat. Kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama
dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara semua, mari kita mengangkat tangan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami baru saja menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah bersekutu dengan Engkau. Kami percaya darah-Mu melindungi kami. Ada perlindungan supranatural, perlindungan yang luar biasa dari Tuhan. Melindungi kami semua dari pandemi corona ini. Darah Yesus menyembuhkan kami. Kepada umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini yang sedang sakit, atau ada anggota keluarga mereka yang sedang sakit, biarlah dengan iman kami berkata bahwa darah-Mu menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami optimis memandang hari esok. Karena Engkau sudah mati bagi kami, menebus kami, dan Engkau sudah bangkit. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Dan sekarang Engkau sedang mempersiapkan saat-saat penting dalam hidup kami, yaitu sebuah kebangunan rohani yang luar biasa yang ada di depan kami. Oleh karena itu, biarlah Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, hari ini Tuhan sekali lagi kami mau bertobat. Kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang salah dan yang jahat. Supaya dari surga Engkau mendengar doa kami, dan Engkau memulihkan kami, dan bahkan memulihkan negeri kami Indonesia, bahkan negeri kami dan negara-negara lain di dunia ini, semua dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan berpuluhan, dapat mentransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih bagi jemaat yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melakukan perjamuan kudus dan saatnya kita mau satukan hati untuk kita berdoa untuk mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kebenaran firman-Mu yang kami terima siang ini Tuhan, untuk kami semakin dikuatkan bahwa Engkau merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Biar kami masuk ke dalam minggu yang baru, bulan yang baru, Mei 2020, kami semakin dikuatkan bahwa Engkau ada buat kami. Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah jalan keluar kami. Engkaulah kesembuhan kami. Engkaulah pemulihan kami. Engkaulah kemenangan kami. Kalau kami boleh menerima kemenangan dari kebangkitan-Mu, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur perjamuan kudus kami sudah lakukan. Kami menghormati setiap perjuangan-Mu di kayu salib, penebusan-Mu, dan tubuh dan darah-Mu itu sudah ada di dalam setiap kami. Dan inilah iman percaya kami, bahwa Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup, yang bangkit, dan memberikan kemenangan buat setiap kita semuanya. Terima kasih Bapa, kami pegang firman-Mu, di mana rancangan
hari depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Di situasi di mana kami masih ada di dalam rumah, kami tahu Tuhan, hanya satu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkau yang ada buat kami. Engkau yang ada buat orang tua kami, pasangan hidup kami, anak cucu mantu kami. Engkau yang ada buat kakak adik kami, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi. Engkau yang ada di dalam pelayanan kami. Engkau yang ada di dalam pekerjaan kami, usaha kami. Engkau yang ada di dalam studi anak-anak kami. Kami taruh semua pengharapan kami yang di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah situasi kami serahkan semua. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang pegang kendali. Dan kami mengucap syukur bahwa di situasi ini kami semakin belajar bagaimana kebenaran firman Tuhan itu menjadi pengetahuan yang luar biasa buat setiap kami. Dan kami berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam doa-doa kami, dalam waktu-waktu kami berdiam diri. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya waktumu, rencanamu, kehendakmu, kedaulatanmu yang memulihkan bangsa dan negara kami, yang memulihkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Virus wabah ini menjadi kekuatan buat setiap kami, bahwa hanya Engkaulah harapan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau bawa ucapan syukur kami lebih lagi. Kami sudah diberikan kemenangan, kami sudah dibangkitkan, kami sudah dikuatkan. Dan firman-Mu yang menjadi kekuatan, pegangan buat masing-masing dari kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap dosa dan kesalahan kita semuanya, memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi setiap kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Mari sama-sama yang sudah diberkati, kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.